We're from OK Public Accounting Firm. First of all, before we get to the topic, let me introduce myself and my team. My name is Glenn Simanandi as partner. Good morning everyone, my name is Michael Mazela and I'm here as a supervisor. Hello, my name is Lisa Puspitasari Santoso as manager. Hello, my name is Kevin Januar. I'm as senior. Hello, my name is Natalia Astria Pangestu. I am as junior. Hello, my name is Elvan Dio Fajar as junior. Good morning, ladies and gentlemen. We're from OK Public Accounting Firm. For our opening statement, we would like to say that we agree with the motion that in PT Kimia Pharma manipulation scandal, auditor failed to do test of detail balance properly. Why? Because from the restated financial statement, we knew that there's been an overstatement in sales and in inventory, which means that from the 9 balance-related audit objectives, auditor failed to fulfill 3 of them, which are completeness, accuracy, and detail tie-in. Baiklah, berdasarkan pokok permasalahan dan latar belakang yang dialami oleh PT Kimia Pharma beserta auditor yang memeriksa laporan keuangan tersebut, maka ada beberapa. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pelanggaran yang dilanggar oleh kedua belah pihak dan sanksi apa saja yang mereka harus tempuh. Nah, yang pertama di sini mereka melanggar Bapepam nomor Romawi 8.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan. Kemudian yang kedua, telah melakukan prosedur audit yang masuk prosedur audit sampling yang telah diatur dalam standar profesional akuntan publik atau SPAP dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan bekerja sama membantu manajemen PT Kimia Pharma dalam penggelembungan laporan keuangan tersebut. Terus kemudian yang ketiga, sehubungan dengan temuan tersebut, maka sesuai dengan pasal 102 UU nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal dan pasal 61 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 95 dan pasal 64 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 95 tentang penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal, maka PT Kimia Pharma dikenakan sanksi administrasi berupa denda yaitu sebesar 500 juta rupiah. Kemudian yang keempat, sesuai dengan pasal 5 huruf N Undang-Undang nomor 8 tahun 95 tentang pasar modal, maka direksi lama PT Kimia Pharma periode 90 tahun 1998 dan sampai Juni 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar rupiah untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek menggelembungkan laporan keuangan PT Kimia Pharma. Dan tidak hanya itu untuk laporan keuangan per 31 Desember 2021, dan tidak hanya itu, Saudara Ludovicus Sensiwe, rekan KAP Hans Tuana Kota dan Mustafa selaku auditor PT Kimia Pharma diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah ke kas dan akan disetor ke kas negara karena atas resiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba dilakukan oleh Kimia Pharma tersebut meskipun telah melakukan prosedur audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan. Pengujian rincian atau saldo harus dilakukan untuk memenuhi semua tujuan audit yang berkaitan dengan masing-masing saldo akun yang signifikan. Pengujian atas saldo akun juga merupakan hal yang penting karena bukti-buktinya biasanya diperoleh dari sumber-sumber yang independen dengan tingkat keyakinan yang lebih tinggi. Luas dari pengujian terinci atas saldo bergantung dari hasil pengujian pengendalian intern, pengujian substantif atas transaksi, dan prosedur analisis untuk akun tersebut. Pengujian terinci atas saldo memiliki tujuan untuk menetapkan kebenaran jumlah uang atau monetary correctness dari akun-akun yang berhubungan sehingga dapat dikatakan sebagai pengujian substantif. Pengujian rincian saldo juga dapat membantu dalam menetapkan kebenaran moneter akun-akun yang berhubungan sehingga dianggap sebagai pengujian substantif. Sebagai contoh, yang termasuk pengujian substantif adalah konfirmasi
untuk pengujian atas salah saji dan perhitungan. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya yang sebelumnya, ada 3 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang tidak dapat dipenuhi oleh KAP Hans Tuan Nakota dan Mustafa sebagai auditor dari PT Kimia Farma. Yang pertama adalah pelanggaran terkait dengan keakuratan. Keakuratan sendiri merupakan jumlah yang tercantum telah dinyatakan dengan benar. Tujuan ini mengacu pada jumlah yang tercantum secara aritmetika sudah benar. Tujuan ini dilanggar auditor karena laba bersih tahun 2001 perusahaan melaporkan sebesar 132 miliar dalam laporan keuangan. Setelah diusajikan ulang, nyatanya hanya 99,56 miliar rupiah. Kesalahan ini disebabkan karena adanya kesalahan pada unit industri bahan baku berupa overstated penjualan sebesar 2,7 miliar rupiah. Pada unit logistik, sentral berupa overstated persediaan barang sebesar 23,9 miliar rupiah. Pada unit pedagang besar farmasi, berupa overstated persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstated penjualan sebesar 10,7 miliar. Setelah dijelaskan dengan teman saya tentang keakuratan, kali ini saya juga akan menjelaskan tentang hubungan yang rinci. Nah, rincian saldo akun sesuai dengan jumlah pada file induk yang berkaitan, sesuai dengan total saldo akun dan sesuai dengan total buku besar. Tujuan yang rinci ini memastikan rincian dalam daftar akun telah disiapkan dengan benar dan sesuai dengan buku besar. Dari teori ini, ketidakakuratan nilai saldo persediaan dan saldo penjualan ini otomatis berhubungan ke dalam buku besar. Karena buku besar juga ikut untuk tidak akurat juga. Dan adanya kebutuhan untuk menyediakan tambahan panduan bagi para auditor untuk penguji penilaian. Lalu tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang tidak dipenuhi oleh auditor. Yang ketiga adalah kelengkapan atau completeness. Kelengkapan atau completeness ini, jumlah yang ada telah dicantumkan. Tujuan ini bersangkutan dengan apakah semua jumlah yang harus dicatat pada suatu akun benar-benar telah dicatat. Nah, hubungannya dengan kasus PT Kimia Farma ini, yaitu ada kesalahan penyajian yang berkaitan dengan penjualan. Terjadi. Ulang. Nah, hubungannya dengan kasus dari PT Kimia Farma ini itu berkaitan dengan penjualan, di mana penjualan ini ada yang digandakan. Adanya pencatatan ganda yang dilakukan oleh PT Kimia Farma. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit ini yang tidak terkena sampling dari akuntan sehingga tidak terdeteksi. Lalu selain ketiga hal yang disebutkan tadi, ada kode etik juga yang dilanggar oleh akuntan publik, yaitu kompetensi profesional dan sikap cermat, kehati-hatian. Karena sebagai seorang auditor itu dia harus bisa melakukan mendeteksi adanya kesalahan-kesalahan pada suatu laporan keuangan perusahaan, dan di mana pada kasus ini auditor tersebut gagal untuk menemukan atau mendeteksi adanya kesalahan pada PT Kimia Farma. Bagian terakhir yaitu kita masuk dalam kesimpulan. Jadi kami setuju dengan mosi pada hari ini, yaitu auditor gagal dalam melakukan test of detail balance dalam kasus manipulasi laporan keuangan PT Kimia Farma, di mana laporan keuangan PT Kimia Farma tersebut adanya penggelembungan laba bersih yaitu sebesar 32 miliar, di mana yang seharusnya dicatat di dalam laporan keuangan itu sebesar 99 miliar, tapi dicatat oleh manajemennya sendiri yaitu sekitar 132 miliar. Dan ini berhubungan langsung dengan perkara pidana. Tidak hanya itu, auditor yang mengurus laporan keuangan PT Kimia Farma tersebut gagal memenuhi 3 dari 9 tujuan yang berkaitan dengan saldo atau penggelembungan laba bersih ini, yaitu yang pertama accuracy, yang kedua completeness, dan yang ketiga
juga didetailin. Nah, sehingga dari auditor yang memeriksa juga akan dikenakan sanksi sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Baiklah, sekian dari mosi pada hari ini dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok-kelompok yang sudah bertanya. Nah, untuk sesi pertanyaan ini, pertama-tama saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Nah, pertanyaan dari kelompok 1 adalah sebagai berikut. Menurut sumber yang kami baca, kesalahan penyajian yang berkaitan dengan penjualan disebabkan karena adanya pencatatan ganda yang dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi. Menurut kalian, apa saja yang harus diperhatikan oleh akuntan supaya sampel yang diambil bisa digunakan untuk mendeteksi risiko kecurangan tersebut? Nah, menurut kelompok kami, yang harus diperhatikan oleh akuntan atau auditor adalah bagaimana cara mereka bisa mengambil atau menentukan sampel yang representatif. Nah, apa sih sampel yang representatif itu? Sampel yang representatif merupakan sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki oleh karakteristik populasi, yang berarti pos-pos yang dijadikan sampel populasi serupa dengan pos-pos yang tidak dijadikan oleh sampel. Nah, untuk memperoleh sampel yang representatif, auditor perlu melakukan prosedur pemilihan sampel yang sistematis. Ada 6 tahapan yang bisa digunakan oleh auditor untuk memperoleh sampel yang representatif itu. Nah, tahapan yang pertama adalah mengidentifikasi populasi target. Tahapan yang kedua adalah memilih kerangka pemilihan sampel. Tahapan yang ketiga adalah menentukan metode pemilihan sampel. Tahapan yang keempat adalah merencanakan prosedur penentuan unit sampel. Tahapan yang kelima adalah menentukan ukuran sampel. Dan tahapan yang terakhir adalah menentukan unit sampel. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari kelompok 3. Nah, pertanyaannya adalah, pada kasus ini, PT Kimia Farma dalam laporan keuangannya terjadi kesalahan penyajian yang berkaitan dengan penjualan, yaitu dengan dilakukannya pencatatan ganda atas penjualan, di mana pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh auditor. Nah, mengapa bisa sampai auditor itu tidak melakukan sampling pada unit-unit tersebut? Nah, menurut kelompok kami, hal tersebut itu kembali sama seperti dengan pertanyaan dari kelompok pertama, di mana auditornya gagal dalam mengambil atau menentukan sampel yang representatif, sehingga kesalahan-kesalahan yang ada pada laporan keuangan tidak bisa dideteksi oleh auditor yang bersangkutan. Saya akan menjawab pertanyaan ketiga dari kelompok 5. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Menurut kalian, kegagalan auditor dalam mendeteksi fraud yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Kimia Farma termasuk dalam kategori risiko apa? Apakah risiko tersebut merupakan kesalahan auditor? Jika tidak, mengapa partner HTM yang mengaudit Kimia Farma didenda, walaupun ia telah menjalankan audit sesuai dengan SPAP? Nah, menurut kelompok kami, hal tersebut itu termasuk dalam detection risk, karena auditor itu gagal dalam mendeteksi kesalahan penyajian pada laporan keuangan perusahaan. Dalam kasus ini, dalam perhitungan laba bersih. Nah, apakah hal itu merupakan kesalahan auditor? Menurut kelompok kami, iya, memang merupakan kesalahan auditor, sehingga auditor yang bersangkutan tadi dikenai sanksi berupa denda. Ya, pertanyaan dari kelompok 6. Apakah dalam kasus manipulasi laporan keuangan Kimia Farma ini murni kesalahan dari perusahaan atau KAP yang mengaudit juga ikut campur? Nah, berdasarkan data yang kami dapatkan, KAP Hans Tuana Kota dan Mustafa ini tidak ikut campur dalam kasus ini. Namun bukan berarti KAP tersebut tidak memiliki kesalahan. Kesalahan dari KAP ini adalah mereka tidak bisa mendeteksi kesalahan penyajian yang ada dalam laporan keuangan PT Kimia Farma. Lalu kesalahan dari PT Kimia Farma sendiri adalah mereka secara sengaja melakukan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan mereka, di mana PT Kimia Farma sendiri menggelembungkan laba bersih dari perusahaan. Lalu pertanyaan dari kelompok 7, mengapa masih terjadi kasus seperti PT Kimia Farma yang terbukti melakukan pelanggaran menggelembungkan laba bersihnya? Padahal dalam laporan keuangan sudah ada pihak dari Bapepam yang mengawasi laporan keuangan tersebut. Nah, menurut kami hal ini bisa terjadi karena Bapepam tidak bisa mengawasi secara langsung bagaimana PT Kimia Farma
Karena tugas untuk menyusun laporan keuangan ini adalah murni tugas manajemen PT Kimia Farma. Yang bisa dilakukan oleh Bapak hanyalah mengawasi laporan keuangan yang telah diaudit dan melakukan penyelidikan bila dirasa ada yang mencurigakan dari laporan keuangan tersebut. Nah, tentunya hal ini memberikan celah atau kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk bisa melakukan kecurangan saat menyusun laporan keuangannya. Lalu pertanyaan terakhir dari nomor apa? Mengapa auditor bisa gagal mendeteksi kesalahan yang ada? Dan apa yang harus dilakukan oleh auditor agar bisa mendeteksi kecurangan dalam laporan keuangan? Nah, hal ini berkaitan dengan pertanyaan dari nomor pertama dan ketiga, di mana kegagalan ini terjadi akibat bagaimana KP dan setoran nota dan performa ini gagal dalam menentukan atau mengambil sampel yang representatif. Dan hal yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan prosedur pemilihan sampel yang sistematis. Ya, sekian persen